Shalom saudara. Puji nama Tuhan, pagi yang luar biasa, karena hari ini Tuhan masih berikan kesehatan, masih berikan nafas hidup untuk kita. Mari kita mau nyatakan hari ini bahwa Tuhanlah satu-satunya kekuatan untuk kita. Ketenangan batin kita hanya ada di dalam Tuhan. Mari kita mau siapkan hidup kita. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan mempersiapkan diri kita untuk menjadi bejana Tuhan. Mari kita mau bersama-sama pujikan pujian ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Tuhanlah satu-satunya kekuatan untuk kehidupan kita. Mari kita dengan segenap hati kita mau pujikan pujian ini sekali lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu. Rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang menjadi tempat perlindungan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Semua ada di tangan-Mu Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri di depan-Mu. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua oleh karena kebaikan, kemurahan, dan semua oleh karena kasih karunia-Mu. Tuhan, berfirman-Lah. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan tuntunan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pimpinan-Mu Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus, Roh Penolong, boleh membuka mata rohani kami untuk kami boleh menangkap sesuatu melalui pemberitaan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Tuhanlah tempat perlindungan kita di tengah-tengah situasi yang sampai hari ini kita semua tidak ngerti sampai kapan kita menghadapi situasi akibat dari penyebaran virus corona. Namun kita tetap percaya, kita tetap yakin, kita optimis situasi seperti ini akan segera berlalu. Kita percaya, kita tetap yakin, kita tetap optimis situasi ini akan segera berakhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh anugerahnya kita bisa berkumpul kembali bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali dalam ibadah kita sekalipun melalui streaming. Saya berharap semua tetap sehat, kuat, semangat oleh anugerahnya. Puji Tuhan, semua boleh diberkati Tuhan. Kalau semua boleh ada sampai hari ini, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur minggu yang lalu kita dikuatkan, kita diteguhkan melalui firman Tuhan. Kita belajar dari pemazmur, Tuhanlah tempat perlindungan kita. Pemazmur menyanyikan bahwa Tuhan Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi orang-orang yang dalam kesesakan. Sebagai penolong sungguh sangat terbukti. Karena di dalam Dia ada perlindungan, dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada kesanggupan, di dalam Dia ada pertolongan. Sekalipun bagaimana pada minggu yang lalu kita membaca dalam Mazmur pasal yang 11 ayat ketiga, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Puji Tuhan, di dalam kehidupan orang benar masih ada jawaban, masih ada pengharapan. Karena punya Tuhan menjadi sumber perlindungan, dalam Dia ada kekuatan, di dalam ada pengharapan. Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan belajar, kita lanjutkan masih dalam pokok yang sama, yaitu Tuhan tempat perlindungan apabila dasar-dasar bumi dihancurkan. Kemarin saya singgung ketika kita membaca dalam terjemahan dalam bahasa daerah, begitu jelas menawa cagak sing dienggo ceklan ambruk, wong mursid arep kepriye. Saudara yang kasih Tuhan, memang dalam menghadapi situasi yang sulit, dalam menghadapi situasi yang dipenuhi dengan masalah, di dalam persoalan, sering kita menghadapi kehidupan ini seolah-olah dasar-dasar yang biasa pakai pegangan, biasa pakai kekuatan dan penyangga hidup ini runtuh ambruk. Seringkali kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi puji Tuhan, firman Tuhan, di dalam Tuhan ada jaminan kekuatan, ada jaminan perlindungan dan pengharapan bagi kita semua. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, kembali pagi ini coba kita akan lihat apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang kita dapatkan melalui firman Tuhan yang kita belajar dari kisah
yang begitu luar biasa pagi ini, seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, di mana ketika dasar-dasar itu dihancurkan, di mana ketika cagak penyangga yang biasa dipakai untuk menopang kehidupannya itu ambruk, runtuh, hancur, tapi bagaimana orang itu masih bisa bertahan, bisa berdiri dan bisa melampaui semuanya itu. Mari kita baca kisah yang tidak asing bagi kita semua. Yang pertama kita baca Ayub pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor domba, kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, pagi ini kita belajar dari seorang yang begitu luar biasa, seorang yang begitu hebat, seorang yang sukses dalam segala hal. Dia tidak hanya sukses dalam hal-hal finansial, bagaimana firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa seorang Ayub adalah seorang yang sangat diberkati Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada zaman itu. Bagaimana orang kaya ini disebutkan, diberitakan bahwa dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Wow, luar biasa. Seorang yang berhasil, seorang yang sukses, seorang yang kaya, Ayub namanya. Begitu luar biasa dan begitu hebat. Dan Ayub ini hebatnya, dia tidak hanya sukses dalam hal kekayaan, tidak hanya finansial, diberkati Tuhan secara materi, tetapi dia pun juga menjadi seorang yang sukses dalam hal perkara-perkara rohani. Kenapa? Ayub disebut sebagai seorang laki-laki dari tanah Uz. Orang itu saleh, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa, seorang Ayub, seorang yang sukses tidak hanya dalam perkara-perkara materi, tapi juga dalam perkara-perkara rohani. Seorang yang saleh, seorang yang jujur, seorang yang takut akan Tuhan. Kalau kita mencari orang-orang semacam ini, mungkin pada hari ini betapa langkanya kita menemukan orang yang model seperti ini. Tapi puji Tuhan, kita mau belajar dari orang yang hebat ini. Bagaimana orang yang hebat ini ketika persoalan, kesulitan, bencana melanda dalam hidupnya. Kalau boleh saya katakan, bagaimana seorang Ayub ketika dia menghadapi saat-saat dasar-dasar itu dihancurkan, dasar-dasar itu runtuh. Ketika cagak penyangga, penopang kehidupan itu semua hancur. Kita semua tentu tahu bagaimana kisah Ayub. Diawali ketika kekayaannya itu habis. Lalu disusul anak-anaknya mengalami bencana dan mengalami kematian. Semua habis, semua lenyap. Kekayaannya yang banyak dalam waktu sekejap itu bisa hilang, bisa habis. Bencana besar melanda, kesulitan besar melanda dalam kehidupan Ayub. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tidak hanya dasar-dasar penyangga kehidupan secara finansial, tidak hanya dasar-dasar penyangga secara fisik, psikologisnya. Bagaimana anak-anaknya mati, anak-anaknya juga mengalami bencana, tapi dirinya sendiri, dasar-dasar tubuhnya juga hancur karena dia mengalami penyakit sekujur tubuhnya dari ujung kepala sampai telapak kakinya. Dia mengalami penyakit. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, pagi ini kita belajar dari orang hebat ini. Di mana hebatnya seorang Ayub ketika
Dia mengalami bencana, mengalami kehancuran, mengalami ketika dasar-dasar penopang penyangga kehidupannya itu runtuh, hancur. Bagaimana seorang Ayub masih bisa bertahan. Dan kita semua tahu bagaimana Ayub tidak hanya bertahan, mampu, sanggup melewati semuanya. Bahkan akhir ending daripada kisah Ayub ini, bagaimana Ayub mengalami pemulihan yang sangat luar biasa. Dan itu kita belajar apa yang dimiliki oleh seorang yang luar biasa ini. Ketika kesulitan, ketika bencana badai hidup melanda dalam hidupnya, bagaimana dia bisa berdiri tegak. Mari kita belajar. Ada satu hal yang penting yang patut kita teladani. Kita contoh dari kehidupan Ayub. Ketika dasar-dasar dihancurkan, apa yang Ayub miliki, apa yang Ayub punya, itu yang membuat Ayub mampu bertahan, berdiri, melewati badai hidup yang begitu luar biasa. Pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Lompat pasal 2 ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bagaimana seorang Ayub menghadapi badai hidup yang begitu mengerikan. Bagaimana ketika kesulitan, dasar-dasar penopang kehidupan, bahwa seluruh penopang kehidupan ini telah hancur dan runtuh. Pagi ini satu hal penting yang dapat kita ambil pelajaran yang begitu mendasar dari Ayub ini, yaitu Ayub mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan bahwa dialah Tuhan yang punya kedaulatan. Dia Allah yang berdaulat atas kehidupan ini. Puji Tuhan. Ketika Ayub mengalami badai yang begitu hebat, dia tidak mencari kambing hitam, dia tidak mencari kesalahan kesana kemari. Dia sadar akan semuanya itu, apa yang terjadi, yang melanda hidupnya, itu bukan karena kesalahan seseorang, kesalahan siapa-siapa. Dia tidak bingung untuk mencari kambing hitamnya, tapi dia sujud menyembah Tuhan dan mengakui bahwa dialah Tuhan yang punya daulat, dia yang punya kedaulatan, yang dimana Daud menyadari semuanya itu. Kita ingat firman Tuhan bahwa segala perkara Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka-mereka yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, Daud sadar, Ayub sadar ketika badai hidup, kesulitan, bencana melanda dalam hidupnya, dia sadar bahwa ada Tuhan sebagai penopang dalam kehidupan ini. Dia yang punya kedaulatan tertinggi, dia yang punya otoritas tertinggi atas kehidupan yang ada ini. Ayub menyadari semuanya itu ada dalam kendali Tuhan. Saya ingin mengajak kita semua untuk membandingkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Coba kita membaca dalam 1 Samuel pasal 1, pasal 2, ya, lompat pasal 2 saja. Apa yang kita akan menjadi doa daripada Hana ketika dia bersyukur di depan Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan mematikan, pasal 2 ayat 6, dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur. Untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan.
Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka yang ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatannya orang yang diurapinya. Amin, puji Tuhan. Kalau kita simpulkan dari ayat-ayat ini jelas seperti apa yang dikatakan, yang dipercaya oleh Ayub, bahwa dialah Tuhan pemegang kendali dalam kehidupan ini. Karena dia Allah yang berdaulat. Kalau dia punya kehendak bahwa di tangannya ada kehidupan, di tangannya dia bisa memberi, dia bisa mengangkat. Namun di tangannya itu juga dia bisa mematikan, dia merendahkan, dia bisa mengambil, merampas dari apa yang ada pada kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, kalau dia sudah menyatakan kedaulatan dalam hidup kita, siapakah kita ini? Mampukah, sanggupkah untuk kita berbantah-bantah dengan dia? Puji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita belajar sebagaimana Ayub. Ketika musibah terjadi, ketika bencana melanda, ketika kesulitan, kesukaran melanda dengan hebat, Ayub sadar dia tersungkur di depan Tuhan. Dia mengakui akan kedaulatan Tuhan, bahwa dia yang mempunyai otoritas tertinggi itu, dia yang mempunyai kedaulatan itu, yang dia punya hak penuh atas kehidupan kita semua. Ada satu ayat lagi dalam ayat untuk menegaskan hal ini, saudara, sehingga kita sungguh-sungguh diteguhkan bagaimana ketika kita menghadapi situasi-situasi yang paling buruk sekalipun. Mari kita perhatikan dalam Ayub bahwa pasal 12, ayat yang 10, bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Puji Tuhan. Ini yang saya maksud Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahwa dialah Tuhan yang punya daulatan, yang punya kedaulatan atas kehidupan yang ada ini. Karena dalam dia ada nafas hidup, di dalam tangannya ada kehidupan bagi setiap manusia ini. Karena itu pagi ini sekali lagi kita belajar yang pertama. Mari apapun situasi dalam kehidupan kita yang ada. Mungkin hari-hari ini kita menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun dalam hidup kita. Mari kita belajar merendahkan diri di depan Tuhan. Akui dia bahwa dia yang punya daulat. Dia yang punya kedaulatan tertinggi, yang punya otoritas untuk menentukan. Karena memang di dalam dia penentu kehidupan. Bahwa di dalam dia ada sumber kehidupan. Dalam dia bisa memberi, dia juga bisa mengambil. Dia yang memberikan kehidupan, dia yang berkuasa untuk mengambil kehidupan itu. Dia yang berkuasa untuk mengangkat seseorang. Dia pun juga bisa berkuasa untuk merendahkan kita dari tempat yang paling hina. Puji Tuhan. Karena memang dia Tuhan yang punya otoritas atas alam semesta ini. Atas kehidupan dia memang Allah yang berdaulat. Kalau dia bisa punya kehendak. Karena itu Bapak bisa kasih Tuhan. Mengenai situasi keadaan kita pada hari-hari ini. Hari ini kita tidak perlu lagi untuk kita berbantah-bantah untuk mencari kambing hitam. Siapa yang salah. Tapi mari kita mau belajar bahwa dialah yang punya kehendak, dia yang punya daulat, dia yang punya otoritas yang menentukan kehidupan yang ada ini. Kita percaya, kita yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan yang ada ini, situasi yang paling buruk sekalipun sesungguhnya semua masih ada dalam kendali Tuhan. Kalau dia sudah punya kehendak, siapa yang sanggup untuk berbantah dengannya? Puji Tuhan. Satu lagi, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ketika dasar-dasar itu dihancurkan, ketika dasar-dasar itu runtuh, ketika bencana, ketika badai hidup, ketika kesulitan-kesukaran melanda dalam kehidupan kita, apa yang kita bisa buat?
Sebagaimana Ayub, dia mengakui akan kedaulatan Tuhan dan menyerahkan kembali semuanya itu di hadapannya. Lalu yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita membaca dalam satu ayat yang luar biasa ini dalam kitab atau nabi-nabi kecil Habakuk. Kita langsung dalam pasal yang ketiga, demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat sejarah pada masa Habakuk, Nabi Habakuk memerintah Israel pada waktu itu, sebagai Nabi Israel pada waktu itu, bagaimana Israel pada waktu itu ada dalam situasi yang sangat buruk, situasi yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak, ketika Israel Tuhan izinkan dan Tuhan biarkan itu musuh-musuh Babel, Makedonia sebentar lagi akan menelan, akan menghancurkan, akan menghabiskan Israel. Sehingga situasi Israel pada waktu itu memang sangat sulit. Ya, berkenaan dengan situasi tidak hanya perkara-perkara rohani, tapi perkara-perkara jasmani pun bagaimana kesulitan, kesukaran sedang ada di depan orang-orang Israel. Habakuk mengingatkan kepada kita supaya kita belajar hidup karena iman. Hidup karena iman. Itulah sebabnya kita mau tetap menjaga bagaimana menghadapi situasi yang paling buruk sekalipun. Kita menjaga hati kita untuk tetap bersorak-sorak, tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Tentu kita semua sudah hafal mengenai nyanyian ini. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan, bahan makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah yang kekuatanku itulah kekuatanku, Tuhanku adalah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, betapa mudahnya ya. Kalau dalam kehidupan ini segala sesuatunya berjalan dengan baik, segala sesuatunya lancar, semua bisnis berjalan dengan baik, keuangan berjalan baik, kesehatan juga baik-baik, sehat-sehat. Terlalu mudah saudara untuk menjaga hati tak bersuka cita. Terlalu mudah untuk mulut ini membuka lalu memuji-muji Tuhan, bersorak-sorai di depannya. Tapi pagi ini ketika segala sesuatunya terbalik, ketika dalam kehidupan ini segala sesuatunya terbalik, saudara. Kalau segala sesuatunya tidak ada, situasi yang tidak menguntungkan, segala sesuatunya menjadi buruk, semuanya berlalu atau semua runtuh, semuanya hancur, semua hilang. Yang biasa digenggam tangan kita itu hilang. Apa yang ada di dekat kita semua tidak ada. Apa yang bisakah kita buat? Bisakah kita mampu? Bisakah kita sanggup untuk tetap bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan, untuk menjaga hati tetap bersuka cita? Bapak Yesus kasih Tuhan, mari kita belajar. Habakuk mengajari kita untuk kita belajar hidup dengan iman. Segala sesuatu tidak mungkin, segala sesuatunya buruk, segala sesuatunya tidak baik. Dengan iman kita percaya, kita masih optimis, kita punya Tuhan penentu, pengendali daripada kehidupan yang ada ini. Karena itu yang berikut yang perlu kita jaga, bagaimana hati ini tetap bersuka cita di tengah-tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Karena di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada kesanggupan, di dalam Tuhan ada kemampuan untuk kita bisa melewati semuanya itu.
Bersama Tuhan kita bisa melewati semuanya itu. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang 4. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kita bisa menanggung semuanya itu jika kita melibatkan Tuhan. Kita ada dalam Tuhan. Kita masih bisa bersuka cita di tengah-tengah linangan air mata. Di tengah-tengah segala sesuatunya tidak ada di sekitar kita. Di tengah-tengah segala sesuatunya hancur runtuh. Kita masih bisa menghadapinya bersama Dia. Bersama dengan Tuhan. Kita disanggupkan, kita dimampukan untuk melewati semuanya itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, situasi, keadaan yang kita hadapi hari-hari ini. Biar kita tidak akan terbawa, ikut terpuruk, terbawa arus situasi yang ada ini. Dengan wabah corona. Yang kita semua juga belum tahu persis kapan berakhirnya. Tapi sebagai orang-orang percaya kita tetap optimis, kita yakin. Di dalam Tuhan, di dalam Dia. Karena Dialah pengendali daripada kehidupan ini. Karena Dia yang mempunyai kedaulatan. Lalu bagaimana kita tetap menjaga hati untuk tetap bersuka cita menghadapi situasi seperti hari-hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya berdoa. Dua hal ini yang akan menyanggupkan kita, memampukan kita melewati hari-hari ini. Dan kita percaya, kita yakin hanya bersama dengan Tuhan kita bisa, kita mampu, kita sanggup. Ayo bisa melewati semuanya, bahkan Dia mengalami pemulihan yang berlipat-lipat. Demikian juga Habakuk tetap bersorak-sorak sekalipun di tengah situasi yang paling buruk sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Kami sadar selama kami ada dalam kehidupan ini, tidak selamanya perjalanan hidup kami ini berjalan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Tidak selamanya bahwa kehidupan yang kami jalanan ini semua akan berjalan dengan baik-baik. Tapi sebaliknya, sering kami selama di bumi ini, kami menghadapi situasi yang justru sebaliknya. Perkara-perkara buruk, badai hidup melanda, kesulitan-kesulitan yang hebat, persoalan-persoalan yang luar biasa melanda kehidupan kami. Sesuai apa yang diungkapkan oleh pemazmur, saat dasar-dasar itu diruntuhkan, dihancurkan. Tuhan, pagi ini ajari untuk kami mempercayai Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan yang punya kedaulatan tertinggi. Engkau yang berdaulat penentu daripada kehidupan ini. Engkau yang punya otoritas atas kehidupan ini. Engkau yang berkuasa untuk memberi hidup, Engkau yang berkuasa untuk mengambilnya, Engkau yang berkuasa untuk mengangkat hidup, dan Engkau yang berkuasa untuk menurunkan, bahkan merendahkan di tempat yang paling hina. Di tangan-Mu ada pertolongan, di dalam tangan-Mu ada pengharapan, dalam tangan-Mu ada kehidupan. Tuhan Yesus, ajar untuk kami mempercayai di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun, untuk menjaga hati kami tak bersuka cita, supaya kami tak bersorak-sorak memuliakan Engkau Tuhan.
Karena dalam Engkau ada kesanggupan, di dalam Engkau ada kekuatan, di dalam Engkau ada kemampuan, sehingga kami disanggupkan untuk melewati segala perkara. Bersama Tuhan, di dalam Tuhan segala perkara dapat kami tanggung. Terima kasih, puji Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu pagi ini. Tetap memberikan gairah, semangat, sukacita, damai sejahtera. Sekalipun mungkin ada di antara jemaat yang mengalami masa-masa sulit pada hari-hari ini. Karena kesehatan, karena ekonomi, karena keuangan, apapun itu Tuhan. Biar tangan-Mu yang perkasa itu akan menopang, menuntun, memberikan kekuatan, kesanggupan bagi umat-Mu. Berkati sepanjang minggu mendatang umat-Mu dalam segala aktivitas mereka. Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati. Bungkus mereka dengan kuasa darah Tuhan, jauhkan dari perkara-perkara yang jahat. Sekali lagi Tuhan, turunkan anugerah mata segenap umat-Mu. Engkau melindungi dari bencana penyebaran daripada virus corona ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mempercayai Engkau yang berdaulat. Engkau sanggup untuk menghentikan penyebaran virus corona ini dalam waktu dekat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, segala satunya boleh kembali pulih kembali, normal seperti sedia kala, dan akhirnya nama-Mu yang dipermuliakan. Demi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan kami ucap berdoa. Amin. Anda telah menyaksikan firman Tuhan minggu ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru bergabung di gereja kami di GUPDI Isa Al-Masih Winongo. Mari bergabung bersama kami di ibadah raya pada setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Bersama-sama kita mau bersatu, bertumbuh, dan berbuah di gereja ini. Untuk saudara yang mempunyai putra atau putri, kami mengajak putra dan putri Anda bergabung di ibadah Anak Winner Kids GUPDI Isa Al-Masih setiap hari Minggu pukul 8 pagi, agar anak-anak dapat menjadi terang untuk sekelilingnya. Jika Anda memiliki pergumulan dan membutuhkan konseling gereja, kami membuka pelayanan di 0351 472 706 atau 0877 2968 2302, atau datang ke gereja kami di Jalan Mojopahit, Gang 4B nomor 1 Winongo, Madiun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.